Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anakku selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan di rumah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut. Sekarang tema 4, subtema 3 untuk bagian kedua ya. Diperhatikan sambil dibuka buku paket buku siswanya untuk halaman 117. Materi hari ini kita akan belajar tentang cara mengingatkan. Aku ingin lingkungan bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Selanjutnya, Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan, yaitu mengingatkan tetangganya. Mengingatkan teman yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita semua. Lakukanlah dengan cara santun. Ya, dengan bahasa yang santun ya anak-anak, jika kita mengingatkan teman kita. Amatilah kembali teks yang berjudul Aku ingin lingkungan bersih pada halaman 117. Tulislah masalah dan penyelesaian masalah pada tabel berikut. Nah, di sini Ustadz akan sampaikan. Yang pertama, masalahnya adalah Edo melihat seorang anak yang ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, Edo di sini mengingatkan dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok tetangga. Yang kedua, Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, di sini Edo mengingatkan tetangganya dengan santun agar membuang sampah pada tempatnya atau membuang sampahnya jangan sembarang. Nah, nanti bisa menimbulkan penyakit, banjir dan lain-lain. Setiap orang berhak mendapat lingkungan yang bersih. Setiap orang juga berhak wajib menjaga agar lingkungan tetap bersih. Bagian mana saja di lingkunganmu yang harus selalu bersih? Nah, di sini nanti coba dicek itu digambar. Dipahami, dicermati gambarnya itu lingkungannya bersih sekali. Nah, karena apa? Penduduknya itu sering melakukan kerja bakti, gotong royong, membersihkan selokan, membersihkan jalan, membersihkan daun-daun yang jatuh, disapu ya. Kita melaksanakan kerja bakti supaya apa? Supaya lingkungannya bersih. Semoga anak-anak juga setidaknya pernah melakukan kerja bakti di lingkungan, minimal di lingkungan rumahnya, kalau tidak ya di lingkungan tetangga ya. Lingkungan rumah bersih. Nah, kewajiban kita adalah apa saja anak-anak? Nah, di sini ada 6 kewajiban. Yang pertama, menyapu rumah dan halaman. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, memisahkan jenis sampah. Yang keempat, bergotong royong membersihkan rumah. Yang kelima, penghijauan lingkungan rumah. Yang keenam, menutup saluran air. Nah, setelah kita melaksanakan kewajiban tersebut atau 5 kewajiban ini minimal, ya kita akan mendapatkan hak. Yaitu apa? Nah, jika yang pertama itu menyapu rumah dalam halaman, hak kita apa? Rumah dan halaman bersih dan sehat. Yang kedua,
tidak membuang sampah sembarangan, kita akan mendapatkan hak apa? Rumah bersih dan bebas dari bibit penyakit. Yang ketiga, memisahkan jenis sampah, sampah mudah didaur ulang. Yang keempat, bergotong royong membersihkan rumah, kita mendapatkan hak rumah bersih dan anggota keluarga bersatu. Yang kelima, penghijauan lingkungan rumah rindang dan asri. Yang terakhir, menutup saluran air, hak kita akan terhindar dari beberapa penyakit. Salah satunya apa? Demam berdarah. Nanti ya akan Ustadz jelaskan. Hidup bertetangga sangat menyenangkan. Kita dapat bertemu dengan tetangga di banyak kesempatan. Ibu Beni sering bertemu tetangga saat belanja di tukang sayur keliling. Tukang sayur mereka sangat menjaga kebersihan. Dia juga tahu aneka bahan makanan sehat yang dibutuhkan. Ibu Beni dan tetangganya memilih bahan makanan yang segar dan bergizi. Nah, sekarang amati gambar Ibu Beni dan para tetangga yang sedang membeli sayuran. Menurutmu bagaimana cara memilih sayuran yang baik? Nah, kita memilihnya bagaimana? Nah, perhatikan gambarnya. Itu ada pak tukang sayur, ada ibu-ibu ya. Nah, di sini cara kita memilihnya bagaimana? Nah, cara memilih sayuran yang baik. Yang pertama, warna sayuran segar dan tidak layu. Yang kedua, bagian daun tidak berbintik atau berlubang akibat dimakan ulat. Yang ketiga, sayuran harus mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh. Yang keempat, upayakan sayuran lokal. Sayuran lokal sesuai dengan kondisi tubuh kita. Yang kelima, sayurannya tidak busuk atau basi. Yang keenam, sayuran dibungkus dengan baik. Kamu telah mengetahui cara memilih sayuran dan makanan yang baik dan bergizi. Oleh karena itu, kamu wajib bersyukur mendapat makanan bergizi. Kamu juga wajib berterima kasih kepada orang tuamu. Apakah kamu pernah ikut ibu berbelanja di pasar? Nah, coba sesekali ikut ibumu ke pasar. Lihatlah bagaimana ibumu memilih bahan makanan, sayur-sayuran, dan buah-buahan untuk seluruh keluarganya. Jadi kalau bisa sesekali kita mengikuti atau ikut dengan ayah atau ibu ke pasar ya. Itu ada brokoli, ada wortel dan lain-lain. Nah, sekarang buka halaman 124 buku paketnya ya. Nanti silakan dibaca isinya tentang apa. Nah, nanti di sini akan Ustadz simpulkan. Amati teks tentang masalah hewan peliharaan. Temukan kalimat penyelesaian masalahnya. Jelaskan maksudnya. Tulislah kalimat penyelesaian masalah pada teks. Nah, di sini nanti akan Ustadz sampaikan ya. Beberapa kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah antara lain pada teks ya. Yang pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Maksudnya, kita tidak boleh membiarkan hewan peliharaan di lingkungan rumah tetangga. Yang kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Maksudnya, hewan peliharaan harus diberi makan supaya dapat berkembang biak. Yang ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Maksudnya hewan peliharaan itu harus memiliki kandang untuk tempat tinggal. Yang keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Maksudnya hewan yang kita pelihara harus dibersihkan, misalnya dengan cara memandikan hewan tersebut. Setiap orang wajib menjaga kenyamanan lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada kewajiban yang harus dilakukan. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti gambar di bawah ini? Coba. Jika punya, berarti kita wajib memelihara dan menjaganya. Itu ada ikan cupang, ada kucing, ada burung, ada ayam ya. Kewajiban apa saja nanti kita perhatikan ya penjelasannya.
Tapi sekarang ceritakan kewajiban kita jika memiliki hewan peliharaan. Di sini akan Ustadz ambil contoh yaitu ikan cupang. Anak-anak tahu kan ikan cupang? Ya, ikannya itu bagus-bagus, warna-warni ya. Ikan cupang di sini warnanya merah muda ya. Nah, beberapa waktu yang lalu ikan cupang merupakan jenis ikan yang digemari anak-anak. Saya pun mulai mencoba serius untuk memelihara cupang-cupang itu. Ikan cupang merupakan salah satu ikan air tawar yang mudah dirawat. Ikan ini dapat ditempatkan di akuarium atau di toples. Ikan cupang juga tidak memerlukan alat sirkulasi seperti ikan yang lain. Meskipun tidak terlalu sulit, namun kita harus tetap merawat ikan cupang ini dengan baik dan benar. Saya membeli semua bahan yang dibutuhkan untuk memelihara ikan tersebut. Selain itu, saya memberi makan yang cukup dan teratur. Jadi, hewan pun juga harus diperhatikan makanannya. Saya menyediakan kandang berupa akuarium untuk tempat tinggal ikan. Seminggu sekali saya membersihkan akuarium dan mengganti airnya supaya selalu dalam keadaan baik-baik saja. Ternyata hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Perhatikan, sekarang kita memperhatikan poster. Nah, poster itu sama artinya gambar yang memiliki makna. Ya, di sini ada tulisan waspada demam berdarah. Untuk itu lakukan 3M. Apa 3M? Nah, nanti Ustadz jelaskan. Ya, perhatikan ya anak-anak. Wabah demam berdarah. Ayah Dayu terserang demam berdarah. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat. Perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah penyakit berbahaya dan mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu apa saja Nana? Menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Apa masalah yang ada pada teks anak-anak? Nah, di sini masalahnya adalah Ayah Dayu terserang demam berdarah. Apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Nah, seluruh warga membersihkan lingkungan dengan melakukan 3M. Menguras, menutup, dan mengubur. Apa yang dimaksud dengan menguras anak-anak? Nah, menguras adalah mengeluarkan air dari wadahnya, misalnya menguras bak mandi. Apa yang dimaksud dengan menutup? Menutup adalah menjadikan suatu wadah tidak tertutup, misalnya menutup segala tempat yang bisa menampung air. Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan mengubur? Mengubur adalah memasukkan ke dalam lubang tanah, kemudian menutupnya kembali, ya. Pada teks wabah demam berdarah, ada kalimat yang menunjukkan kewajiban. Jika kamu melaksanakan kewajiban, hak apa yang kamu dapatkan? Nah, antara kewajiban dan hak harus seimbang. Kalimat yang menunjukkan kewajiban adalah 1. Seluruh warga membersihkan lingkungan, ya. Yang kedua apa anak-anak tadi kewajibannya? Ya, yang kedua mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Yang ketiga, seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Yang keempat, mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Yang kelima, mereka juga melakukan pengasapan. Jika kita memenuhi kewajiban tersebut di atas, kita memiliki hak atau mendapatkan hak. Tentunya di sini akan memperoleh lingkungan yang sehat sehingga terhindar dari penyakit demam berdarah. Ya. Selanjutnya, dalam bertetangga kita wajib tolong menolong. Semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan. Ketika Ayah Dayu sakit demam berdarah, tetangga yang membawanya ke rumah sakit. Nah, itu
Lani dan Udin segera ke rumah sakit untuk menemani Dayu. Di sana mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian dengan muka sedih. Dayu merasa sedih karena ayahnya sakit. Ia juga memikirkan pesanan bibit bunga setiap malam. Ia dan ibunya seharusnya menyiapkannya. Apa yang seharusnya Lani dan Udin sampaikan kepada Dayu? Yang seharusnya Lani dan Udin sampaikan adalah menghibur Dayu, memberikan semangat kepada Dayu, dan mendoakan semoga ayahnya Dayu lekas sembuh. Sekian dari Ustadz pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.